Agri, biasa dipanggil Theo. Saya berasal dari LKS Bethesda Tulungagung, Bapak Ibu, dan saya termasuk dalam staf pendidikan dan etika di LKS Bethesda Tulungagung. Ini memiliki anak-anak yang berada dalam asrama itu berjumlah kurang lebih, kalau saya hitung itu 16 yang di dalam asrama, tapi yang di luar asrama itu sekitar 10 anak. Mengapa daya di dalam dan daya di luar? Karena program dari pemerintah menganjurkan untuk untuk menjadikan LKS itu punya program itu, Bapak Ibu. Istilahnya bukan dipaksa tapi diminta. Karena kan memang banyak anak-anak yang sekiranya itu cuman perlu secara ekonomi, kesusahan secara ekonomi namun masih punya keluarga. Jadi mereka diibaratkan menjadi anak panti, tapi statusnya anak panti luar. Jadi anak panti luar itu statusnya anak panti LKS Bethesda, namun diasuh oleh keluarganya masing-masing. Begitu. Untuk di panti asuhan saya sendiri, kami memiliki beberapa kepengurusan. Yang pertama itu yang pastinya pimpinan, yaitu Bapak Yusak Soni Sugiantoro, yang biasanya beliau itu tugasnya berkeliling atau biasanya mensosialisasikan panti asuhan kami ke gereja-gereja, ke organisasi-organisasi lain. Lalu ada staf ya seperti bendahara, sekretaris, lalu kebudayaan dan keagamaan itu pasti. Jadi kegiatan kami yang wajib itu yang diikuti oleh anak-anak panti kebanyakan memang acara keagamaan ya Bapak Ibu. Untuk yang pertama melatih jiwa spiritual dan kerohanian mereka agar tujuannya nanti ke depan mereka akan dapat mandiri dan mereka punya pegangan teguh pada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau misalnya kita hidup tanpa punya pegangan, tanpa pendirian, pastinya akan susah Bapak Ibu. Siapa yang akan kita tuju, siapa yang akan kita lampiaskan semua emosi kita. Kalau kepada orang tua ya mungkin ada anak-anak yang punya orang tua, tapi kalau nggak punya orang tua siapa? Pastinya ke Tuhan, begitu. Lalu kita di panti asuhan juga mengajarkan bahwa pendidikan itu sangat-sangat penting Bapak Ibu. Contoh pengaplikasian untuk dapat memenuhi hak-hak anak-anak dalam segi pendidikan adalah kita membiayai sepenuhnya pendidikan anak-anak itu mulai dari SD sampai SMA. Kalau memang ada yang kebetulan dapat berkuliah, nanti bisa panti asuhan kami itu mengkuliahkan anak tersebut. Namun harus ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Seperti misalnya mereka ada wali yang bisa menunjang dalam hal pembiayaan. Atau misalnya ada donatur yang ingin menyekolahkan, nah itu baru kami berani untuk menyekolahkan anak tersebut untuk berkuliah. Tapi nanti itu ada persyaratannya ya Bapak Ibu. Setelah mereka nanti lulus kuliah, setelah dibiayai mereka harus kembali untuk kira-kira seperti membayar ulang uang yang mereka sudah pakai untuk berkuliah. Itu tujuannya agar adik-adiknya yang lain itu dapat juga berkuliah seperti itu. Jadi ada uang yang keluar, ada uang yang masuk. Namun pembayaran tersebut pastinya harus dicicil. Nah, pencicilannya ini terserah mereka mau berapa banyaknya sekemampuannya mereka, seperti itu. Lalu di panti asuhan kami juga mengajarkan anak-anak tentang bagaimana cara hidup mandiri. Contohnya adalah Pak Yusak selaku pimpinan panti mengajarkan bagaimana cara membudidayakan ternak. Di panti asuhan kami memiliki ternak itu berupa kambing dan domba. Yang sekarang berjumlah, kalau saya tidak salah hitung kemarin itu ada 20-an gitu. Ini anak-anak asuh ini diajarkan bagaimana cara mencari rumput-rumputnya, cara mengolah pakannya yang difermentasi sampai memberikan pakan yang baik dan benar kepada ternak agar ternak itu dapat berkembang biak. Memang tujuannya dari pembudidayaan ternak ini adalah untuk berkembang biakan ya Bapak Ibu, jadi bukan untuk penggemukan dan untuk dijual kembali seperti itu. Mungkin itu saja Bapak, terima kasih.